B to the O O R. Nah, kita nggak kerasa ya, kita tuh udah nyampe bab 4 aja nih. Nah iya, tapi bab 4 tuh apaan sih? Nah, kali ini kita tuh di bab 4 lebih fokus menganalisa tanda-tanda dan makna yang ada di karya-karya di kafe. Biar kita nggak kelamaan, atau kita langsung jelasin aja kali ya? Ayo, mungkin dimulai dari dulu kali ya. Boleh. Oke, kita bakal mulai. 1, 2, 3. Nah, kita ganti latar ya guys. Nah, kalau yang dijelasin sama kelompok-kelompok sebelum kita, kan buku ini tuh pinjam beberapa teori, kayak teori Peirce yang buat icon sama indeks dan lain-lain, teori Barthes buat kode hermeneutik, kode semantik, kode narasi, dan DKK, sama kodenya si Saussure buat makna denotatif sama konotatif. Nah, cuman di bab ini ada yang baru. Kalau di bab ini itu ada teori dari Judith Williamson. Ini tuh kayak teori iklan gitu, sama kayak ngejelasin tentang kayak tanda-tanda sosial. Soalnya satu hal yang kita harus consider kalau kita lagi analisa karya-karya itu makna pas sosial waktu itunya kan, makna budayanya gitu. Nah, another thing yang kita harus consider kalau lagi nganalisa karya DKV itu mereka pakai nganalisanya, pakainya itu semiotika yang struktural atau semiotika yang post struktural. So dulu emang cuma ada yang struktural doang, tapi yang struktural itu nggak bisa dipakai buat ngejelasin karya yang kayak kurang stabil, kurang terformat gitu. Makanya dibutuhin semiotika yang post struktural. Nah, lanjut. Mulai dari analisa iklan layanan masyarakat atau ILM. Yang menurut KBBI itu merupakan sebuah iklan dari pemerintah untuk mencapai tujuan sosial. Nah, biasanya itu merupakan kesejahteraan masyarakat. Dan istilah ILM itu tuh diserap dari luar ya, yaitu Public Service Advertising, dan bisa digunakan dalam hal non-bisnis. Nah, dia tuh dipakai untuk membuat masyarakat lebih solid dalam menghadapi suatu masalah. Contohnya, kalau yang ada di Indonesia itu seperti gerakan anti narkoba, atau iklan tentang kebakaran hutan, subsidi listrik, dan banyak lainnya. Nah, lewat ILM ini orang-orang itu kayak lebih dapat kesadaran baru tentang lingkungan hidup mereka, tentang sosial masyarakat, dan juga kebudayaan. Pada dasarnya ILM itu merupakan karya di kafe dalam bidang komersial yang membuat masyarakat itu dapat berperan aktif dalam permasalahan sosial tersebut. Nah, coba kita lihat contoh-contoh berikut ini, ILM yang ada di Indonesia. Nah, ILM pertama yang kita mau ngebahas dan ngeanalisa hari ini itu ILM yang versi ini semut. Nah, bakal kita tampilin di layar. Wah. Nah, mungkin kalau nggak kebaca teksnya, aku bacain. Teksnya itu ini semut. Anda benar, ini memang gajah. Tapi jangan salah, sekumpulan semut pun bisa menjadi sebesar dan sekuat gajah. Kode narasi dari kalimat ini itu bertentangan sama visual gajah yang terbuat dari titik-titik kecil menyerupai semut. Nah, kalau dari kode semantik dan kebudayaannya, itu kan kelihatan ada gajah sama ada semut. Sebut itu menyimbolin kerjasama, gotong royong, saling membantu. Kalau si gajah itu kan menyimbolkan sesuatu yang kayak gagah, kuat, tegar. Nah, jadi kalau kesimpulannya, dari visual sama verbal ilham ini tuh mau ngemaknain persatuan, mau ngemaknain kalau semut-semut kecil alias rakyat Indonesia di posisi ini, kalau kita bersatu, kita bisa menjadi besar dan melakukan hal-hal hebat seperti gajah. Nah, balik lagi nih ke gua. Kita ada lagi nih, ILM Gerakan Disiplin Nasional. Kalau yang ILM ini bisa diartikan dengan kode kebudayaan. Di teks yang, maaf, memang selama hidupnya dia tidak mengenal tempat sampah. Wajar dia tidak dikaruniai akal. Sebab itu karena kita bukan dia, seharusnya kita bisa disiplin. Nah, dari visual sama verbal di sini tuh idiom parodi tentang kita yang gak disiplin buang sampah di tempatnya. Ini tuh dipertegaskan nama visual monyet yang bergelantungan di samping teksnya. Makna konotasinya tuh kita tuh manusia yang ciptaan Tuhan, yang punya otak gitu kan. Masa kita malah kalah sih sama hewan yang seharusnya tuh lebih bego daripada kita. Nah, tapi ILM Gerakan Disiplin Nasional itu nggak cuma ada satu. Nah, ada satu lagi nih. Dan kalau dilihat dari fotonya, ya bentuknya ya rada-rada. Nah, kalau di foto ini, garis-garis yang di sini itu titik-titik aslinya buat menyerupai semut. Untuk nganalisa ILM yang ini, itu pakai kode hermeneutik sama kode kebudayaan. Kode hermeneutik itu dilihat dari teksnya. Andri cuman perlu sedikit kepintaran dan banyak kearifan. Maukah Anda melakukannya?
Kalau dari pernyataan itu kan ada kayak enigmanya gitu kan di kalimatnya, kayak ada kalimat ajakan. Soalnya kalau semua orang mau mengantri itu bisa membuat hal-hal tuh jadi lebih gampang, lebih cepat, lebih teratur. Kalau kode budayanya itu dari aspek moral sama pengetahuan. Artinya kalau kita mau something done, intinya itu tuh harus ada prosedurnya dulu. Ya intinya iklan ini tuh buat ngebahasin budaya antri lah ya. Nah, sekarang tuh ada ILM versi Gatot Kaca versus Superman. Kalau kita lihat dari foto, pasti yang mencolok itu merupakan tulisannya Gatot Kaca versus Superman, yang mereka sengaja buat besar-besar tapi tetap tenang. Nah, itu tuh untuk mensimbolin ke pembaca kalau kedua kata tersebut mereka tuh calm, selalu mikir sebelum berantem gitu. Nah, teks yang digunakan itu merupakan font sans serif ya, yang ukurannya sama dan tak berkaki. Biar tuh fontnya tuh gampang dibaca dan kita sebagai pembaca lebih mudah mengerti gitu kan. Sedangkan pada isi teksnya itu tuh ada font Egyptian yang makna konotasinya itu dinamis dan tenang. Pas banget nih sama kedua kata tersebut. Seorang pahlawan gitu kan, dinamis dan tenang. Nah, kalau kita lihat dari ilustrasinya, kelihatan dia tuh kayak hand drawing gitu. Dia jadi kayak idiom, estetik, eklektik, dan realistik. Makanya sifatnya bisa jadi kayak ikonik. Secara visual dia tuh hitam putih, karena emang itu kan percetakan koran gitu. Makanya mereka tuh mainin bidang positif dan negatif. Nah, kalau kita lihat dari tanda visual dengan verbal ya, ketahuan nih, kita tuh bisa ngejelasin menggunakan kode simbolik, hermeneutik, narasi, dan kebudayaan. Tapi kayaknya gue tuh udah kelamaan deh ngomong. Jadi gue oper dulu kali ya. Biar kalian nggak bosan dengar suara Josia terus, gue bakal melanjutin dulu ya. Nah, kalau kode simbolik yang ada di sini itu ada dari kemenduan sama pertentangan dua unsur. Di aspek yang ini, kekuatan tokoh yang dihubungin ke mitos yang tradisional sama tokoh yang dihubungin ke mitos yang modern itu dibandingin. Makanya ada tabel data diri mereka. Nah, kalau kode hermeneutiknya, itu kan ada kata di aspek enigma gitu. Mungkin kalian bingung, kenapa yang dipilih itu Gatot Kaca sama Superman. Nah, kalau Gatot Kaca di sini, itu kan ibaratnya ngewakilin budaya timur. Kalau Superman kan budaya itu budaya barat banget. Jadi ini anggap aja kayak timur lawan barat. Nah, tapi kalau lihat dari verbalnya, mereka itu bukan mau ngebilang kalau budaya barat itu lebih bagus, lebih maju, gara-gara mereka bisa mengkomunikasikan itu lebih baik. Atau mereka nggak mau bilang kalau budaya timur itu mundur. Nah, kita harus dari konteksnya. Di sini itu mereka mau mengambil dua unsur yang berbeda, dua fragmen yang berbeda gitu, langsung disatuin jadi cerita yang baru. Nah, kalau dari visualnya kan bisa lihat tuh dari tatapan sama ekspresinya Gatot Kaca itu kan kayak serius banget kan, kayak bagaikan om-om ganteng yang karismatik itu. Nah, makanya makna konotasi itu sebagai personifikasi manusia yang sangat berkomitmen kepada nyelesain masalah yang ditanggung jawabnya dia. Nah, kalau kebalikannya, si Superman ini kan lebih kayak kontemporer, lebih calm, itu kan kayak orang baik yang bisa disukai kayak seluruh dunia. Kalau kebudayaan terlihat dari aspek mitos, pengetahuan seni sama legenda. Mitos Superman itu kan kayak dongeng anak-anak about power and fighting evil people. Tapi pas udah selesai ngelawan orang-orang jahat, dia balik lagi jadi manusia yang biasa. Nah, sedangkan kalau Gatot Kaca itu kan mitosnya kayak lebih sempit lah ya. Rata-rata cuma orang-orang Jawa yang tahu, sama cuma orang-orang Jawa yang ngefans sama dia. Si Gatot Kaca ini itu juga bisa terbang kayak Superman, tapi dia terbang tuh pakai kutang. Ya, kalian baca sendiri ya, gue nggak bisa sebutin itu. Kalau lu mau tahu tentang cerita Gatot Kaca, itu lu harus kayak ngerti wayang, ngerti Jawa. Anak zaman sekarang nggak mungkin dia ngerti lah ya. Bahkan bukan anak zaman sekarang aja, yang tahun 1990, 1980-an juga gue ragu kalau mereka tahu ceritanya atau enggak. Nah, intinya dari tanda-tanda visual, verbal di ILM ini, kita bisa narik kesimpulan kalau itu kayak apresiasi karya seni Indonesia. Jadi kan karya seni Indonesia itu kurang terkenal gara-gara cara kita mengkomunikasinya ke global itu kurang baik. Kalau kayak Superman kan bisa dimengerti banyak kalangan. Kalau Gatot Kaca itu agak ribet kalau mau dijelasin. Nah, untuk ILM kali ini merupakan sebuah gambar Mickey Mouse dan Petruk. Dia tuh memainkan hitam putih ya, efek negatif dan positif. Emang sengaja begitu tuh fokus ke karakternya. Nah, sebenarnya tuh tujuannya tuh mereka tuh pingin nyindir generasi muda pada zaman itu. Dengan tanda verbalnya, tanyakan anak Anda siapa dia. Merupakan sebuah teka-teki atau enigma yang ingin membuktikan ikon mana yang lebih dikenal oleh anak-anak. Dan ironisnya, anak-anak lebih mengenal
Mickey Mouse itu kan dibanding Petruk, padahal kan kayak asal dari Indonesia ya. Tapi mau gimana ya, Mickey Mouse itu emang dirancang dengan desain yang simple, hingga anak-anak tuh lebih mudah mengerti. Nah jadi itu intinya itu pada ILM ini, mereka tuh menggunakan tanda visual dan verbal untuk menyampaikan kekhawatiran akan hilangnya budaya asli Indonesia yang dimakan oleh budaya luar, yaitu seperti Mickey Mouse dan Petruk. Nah, ILM selanjutnya itu tentang gerakan disiplin nasional lagi. Nah, kalau di sini tuh agak menarik. Saya mereka tuh pakai iklan jamu di dalam itunya. Kalau buat analisa itu pakai teori BARTS buat ngeliat dari kode narasi, simbolik sama kebudayaan. Kalau narasinya itu mereka nyangkutin jamu galian disiplin ini untuk menegakkan semangat disiplin gitu. Nah, aku bakal bacain. Untuk membangun tubuh yang sehat, Anda perlu minum jamu teratur. Tetapi untuk membangun semangat disiplin, tidak ada satu jamu, tonikum, atau obat apapun yang bisa menolak Anda. Ini tuh kayak idiom parodi. Soalnya secara kode kebudayaan, kita kan tahu kalau jamu itu minuman yang diracik tradisional. Parodinya tuh lumayan menarik. Nah, terdapat aspek moral di teks ini itu. Namun demikian, kita tidak perlu khawatir karena jamu galian disiplin yang ampuh sebenarnya sudah berada dalam diri kita. Semakin kita olah ramuannya, makin mujarab khasiatnya. Jadi ini itu ngejelasin kalau disiplin itu kayak jamu. Semakin diolah, maka hasilnya akan semakin bagus. Nah, gua nih, di ILM selanjutnya itu merupakan sebuah idiom parodi. Kalau kita lihat di teks itu secara kode hermeneutik, mau pintar tanpa membaca, jadilah seekor unta. Ada berupa teka-teki atau enigma, yang kalau kita membaca terusannya, kesimpulan tuh kayak bahwa kebutuhan membaca bagi manusia itu dimetaforakan seperti unta yang membutuhkan air. Tapi kan sayangnya kita kan bukan unta ya. Jadi kalau kita berhenti membaca, berhenti mencari ilmu, makin lama kita makin bego. Tujuan itu adalah secara simbolik untuk menunjukkan sebagai manusia tidak ada jalan pintas menjadi pintar. Karena kita sayangnya tidak seperti unta. Nah, pada tanda visualisasi pada ikon unta tuh secara kode kebudayaan bisa mensimbolkan kaum intelektual atau berpengalaman yang digunakan pada unta untuk mengartikan bahwa unta pun hewan yang dikira buru tuh mereka pun kayak belajar gitu loh dan juga berpengalaman. Jadi kalau kita sebagai kaum manusia gitu berhenti mencari ilmu, bermas-malasan gitu kan, yang mencari pengalaman, ya kita berarti lebih bego daripada unta. Nah, balik lagi ke gue. Kalau yang kali ini tuh ada ILM dari pemilu pas tahun 1997. Nah, kalau kita lihat dari komposisi putih ini, kita langsung ngeliat dong ada gambar sapu lidi sama teks di samping bawah. Nah, pesan dari elemen ini sendiri itu bisa dijelasin pakai kode kebudayaan sama semantik. Nah, kalau secara kebudayaan, sapu lidi itu kan bisa disimbolkan kayak kebersamaan, gotong royong. Soalnya ini kan alat bersih-bersih. Kalau secara semantik, ini lihat dari tanda verbalnya. Sebatang lidi jadi kuat menjadi satu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Nah, ini tuh ngejelasin kalau rakyat Indonesia itu harus tetap bersatu dan kuat bersama. Soalnya kayak sapu lidi, itu kan kalau lidinya cuma satu helai doang tuh kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau secara denotatif, sapu lidi ini memiliki makna bersih-bersih, cocok buat dipakai di ILM pemilu. Intinya, tanda visual sapu lidi ini digunakan untuk ngesimbolin persatuan bangsa dan fungsionalnya bagi kemajuan negara. Nah, akhirnya kita udah mau kelar nih. Analisa kali ini merupakan sebuah merek kaos oblong yang berasal dari Yogyakarta. Tahu lah ya namanya. Merek itu adalah Dagadu Jogja. Yang logo itu merupakan ikon mata dengan garis yang ekspresif. Nah, apa sih membuat orang-orang suka dengan kaos ini? Mari kita bahas. Nah, yang pertama itu, mereka tuh memiliki sifat desain yang estetik, tapi santuy. Cocok buat orang-orang Indo yang suka pakai buat hari-harian aja gitu. Nah, yang kedua, mereka tuh fokus pada konsisten dan kesinambungan desain grafik produk mereka. Walaupun desain-desain mereka tuh hasil dari kolektif dari berbagai orang, tetapi di rancangan akhirnya itu tetap menyatu dengan desain-desain lainnya. Nah, yang ketiganya itu, mereka tuh suka banget menggunakan unsur-unsur lokal, rumor atau nggak canda-candaan gitu, yang dimana kita tuh bisa relate sebagai masyarakat. Nah, yang keempat itu, mereka tuh bener-bener mikirin tentang materi atau citra yang dibawa oleh desain mereka. Jadi itu kayak quality over quantity. Nah, yang kelima, desain mereka tuh punya karakteristik yang bergaya monster atau dekoratif. Jadi penggunaan komposisi itu bold dengan teknik kontras biar desain mereka tuh menonjol habis gitu. Nah, dilanjutin sama gue, desain kaos oblong Dagadu Jogja ini itu jadi dua bagian.
Satu itu ilustrasi sama tipografinya. Nah, kalau tipografinya itu mereka suka pakai unsur parodi gitu. Kalau menurut Linda Hutton dalam bukunya A Theory of Parody, mereka itu bilang kalau parody itu sesuatu merepresentasikan sesuatu yang diplesetin untuk tujuan lucu-lucuan. Nah, kalau ilustrasi kan biasanya dilihat di kayak poster-poster gitu. Nah, kalau di sini ini tuh disebutnya gaya monster. Nah, menurut Hornby, poster itu sebagai pemberitahu dalam bentuk gambar. Nah, kalau poster sendiri itu menjadi media efektif untuk berkomunikasi secara visual, cocok dengan kaos oblong Dagadu Jogja ini. Nah, desain poster itu bisa dibagi tujuannya secara umum. Yang pertama, itu bisa membantu memberitahu keinginan desainernya. Yang kedua, bisa memberikan informasi. Dan ketiga, itu bisa mengikatkan akan sesuatu hal atau mengulang informasi dalam bentuk visual. Nah, kesimpulannya, dengan gaya visual yang simple, ekspresif, dan penuh dengan parodi atau humor yang dikemas dalam desain estetik dan dekoratif, itu menjadi salah satu alasan kenapa kaos Dagadu Jogja ini membumi dan banyak pesaing sejenis yang muncul. Oke, nah kita udah selesai nih dari penjelasan kelompok kita. Nah, terima kasih ya Pak Irwan dan juga teman-teman yang sudah memperhatikan video kami. Nah, cuman bab 4 tuh belum selesai. Masih ada kelompok selanjutnya yang bakal selesai penjelasannya. Tapi dari kita udah segitu aja. Kasih!